Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Grestelia Saidinarwati Sofyan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tema yang sangat penting, yaitu tantangan utama pertanian di daerah kepulauan. Kenapa ini penting? Karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan dan banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pangan dan penghidupan mereka. Pertanian di daerah kepulauan memiliki posisi strategis. Selain memenuhi kebutuhan pangan lokal, hasil pertanian juga menjadi komoditas perdagangan antar pulau. Namun, kondisi geografis yang terpisah-pisah oleh lautan membuat sistem pertanian di wilayah ini tidak semudah di daratan besar. Ada banyak keterbatasan yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani. Tantangan yang pertama adalah transportasi dan distribusi. Salah satu tantangan paling besar adalah transportasi. Untuk mengirim hasil panen, petani di kepulauan harus bergantung pada kapal atau perahu. Biaya distribusi menjadi sangat tinggi, apalagi jika cuaca buruk menghambat jalur laut. Akibatnya, harga jual produk sering tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh petani. Kalau jalur laut terganggu, produk pertanian bisa rusak sebelum sampai di pasar. Hal ini sering membuat petani mengalami kerugian besar, terutama untuk komoditas yang cepat busuk seperti sayuran dan buah-buahan. Kedua, keterbatasan lahan. Pulau-pulau kecil biasanya memiliki lahan yang terbatas. Tanahnya pun sering kurang subur atau mudah tererosi. Hal ini membuat petani kesulitan melakukan budidaya dalam skala besar sehingga produktivitas rendah. Mereka biasanya mengatur pola tanam dengan lebih cermat, bahkan mencoba metode intensif seperti tumpang sari atau hidroponik agar bisa tetap memenuhi kebutuhan pangan. Ketiga, sumber daya dan infrastruktur. Selain lahan, sumber daya lain seperti air tawar juga sangat terbatas di beberapa pulau kecil. Akses terhadap pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian modern pun tidak selalu tersedia. Infrastruktur pendukung seperti jalan atau gudang penyimpanan seringkali juga masih minim. Banyak petani masih harus menunggu bantuan dari pemerintah atau lembaga tertentu untuk mendapatkan akses pupuk atau sarana produksi. Kondisi ini tentu memperlambat perkembangan pertanian di daerah kepulauan. Keempat, sumber daya manusia dan teknologi. Tidak semua petani di kepulauan memiliki kesempatan untuk mengakses informasi terbaru. Pengetahuan tentang teknologi digital dan cara bertani modern masih sangat terbatas. Hal ini membuat mereka sulit bersaing dengan petani di daerah lain yang lebih maju. Sebagian petani muda memang mulai mencoba belajar lewat media sosial atau pelatihan, tapi jumlahnya masih terbatas dan belum merata. Kelima, cuaca dan iklim.
Pertanian di kepulauan sangat dipengaruhi oleh iklim. Musim angin, hujan deras, hingga badai bisa mengganggu produksi, bahkan bisa membuat hasil panen gagal. Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim global. Ketika badai datang, bukan hanya lahan yang rusak, tapi juga alat-alat pertanian mereka bisa hanyut atau tidak bisa dipakai lagi. Hal ini tentu semakin memberatkan para petani. Sebagai contoh, petani pala di Maluku sering menghadapi kendala biaya distribusi. Harga pala di tingkat petani jauh lebih rendah karena ongkos kirim antar pulau yang begitu tinggi. Begitu juga dengan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Saat cuaca ekstrim atau musim angin tiba, mereka bisa kehilangan sebagian besar hasil panennya. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa tantangan pertanian di kepulauan benar-benar nyata, kompleks, dan perlu penanganan yang serius. Kesimpulannya, pertanian di kepulauan menghadapi tantangan besar mulai dari transportasi, keterbatasan lahan, sumber daya, hingga faktor iklim. Namun, dengan dukungan teknologi pertanian, peningkatan infrastruktur, serta kebijakan yang berpihak pada petani kepulauan, tantangan-tantangan ini bisa diatasi. Harapannya, pertanian di wilayah kepulauan tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga dapat berkembang menjadi kekuatan agribisnis yang menyejahterakan masyarakatnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.